Oke, karena ini di-record, jadi Ibu minta tolong untuk yang masih belum sekiranya memang suara-suara di luar itu sangat-sangat berisik, tolong di ini aja ya, tolong di-mute dulu, kecuali kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, baru boleh kalian di-open mic-nya. Ini suara siapa yang berisik banget dari luar kedengeran ya? Tanggal 8 hari ya? Ya lama, dia balik-balik ke Sabtu kalau enggak 3 hari. Dia berangkatnya hari Selasa. Ya oke anak-anak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Ya, Ibu sengaja adakan Zoom Meet di hari Minggu ini karena melihat kemarin hasil tryout matematika kalian itu bikin kepala Ibu sakit kepala ya. Karena hasilnya sangat-sangat luar biasa rendah. Rata-rata kelas di TI 1, TI 2 itu sekitar 30-an. Nah, mengingat karena saat kita belajar di kelas, itu Ibu masih ada materi yang belum tuntas. Sementara waktu untuk ujian sekolah udah tinggal menghitung minggu. Jadi Ibu luangkan waktu di luar jam belajar sekolah untuk khusus kita bahas soal tryout yang kemarin. Nah, untuk yang akan kita bahas di hari ini karena Zoom-nya juga cuma 40 menit, kita nggak akan bahas semua, paling hanya beberapa soal. Kemudian nanti bisa dilanjut di hari Minggu itu saat kita belajar di kelas. Nah, untuk yang kita bahas di hari ini, kita akan mulai dari soal nomor 1. Soal yang Ibu dapat ini sebetulnya hasil foto dari Octaviana ya, kebetulan dia kemarin sempat fotokan soalnya. Harusnya ada 40, tapi Ibu cuma dapat 34 soal. Jadi 6 soal lagi Ibu nggak tahu seperti apa, tapi kalau sekiranya ada di antara kalian yang fotoin semuanya, nanti Ibu tolong di japri biar Ibu bisa dapat keseluruhan. Nah, soal-soal yang muncul di tryout Gunadarma kemarin itu sebetulnya adalah soal-soal yang memang soal berulang, yang setiap tahunnya itu selalu muncul di soal UN US ya, ujian sekolah atau soal UN tahun-tahun sebelumnya saat masih ada UN. Jadi sebetulnya hanya ganti-ganti angka gitu. Jadi kalau kalian dari awal tuh sudah mulai buka modul yang Ibu bikin, udah mulai coba latihan-latihan soal atau udah mulai coba buka-buka, harusnya sih kalian kemarin saat tryout hasilnya nggak jadi begitu rendahnya nilainya. Tapi nggak apa-apa, dengan adanya tryout kemarin, artinya kalian jadi punya patokan nilai. Oh, nilai saya kemampuan saya ternyata masih minim. Kalian harus ubah cara belajar kalian. Mungkin mulai dari hari ini kalian udah mulai banyak luangkan waktu untuk latihan soal matematika. Nah, kuncinya itu 4. Yang pertama mindset bahwa kalian bisa. Kemudian yang kedua pemahaman konsep, terutama konsep-konsep dasar. Yang ketiga adalah sering melakukan pengulangan di rumah. Dan yang keempat, pantang menyerah. Jadi ketika kamu menyerah begitu aja. Tapi kalian bisa tanya siapapun, ibu atau Tuhan yang sekiranya bisa, itu kalian coba lagi. Kalau misalkan kalian merasa masih kurang kalau kurang ya isi molan atau 3 itu atau kurang bisa mengerjakan ya. Jadi sekarang kita akan mulai langsung dari soal pertama yang difoto sama Tiar, itu adalah tentang vektor. Soal vektor ini memang tidak ada di modul Ibu ya, karena memang itu sebenarnya sudah dari kompetensi yang ada di kurikulum. Tapi nggak apa-apa, kita coba ulas ini karena pengerjaannya sebetulnya sama seperti mengerjakan matriks. Nah, untuk soal nomor 1 tentang vektor, sekiranya masih ada yang perlu dibahas kita bahas, tapi kalau enggak kita bisa lewatin, kita skip. Ini mau dibahas nggak?
Halo anak-anak? Boleh Bu dibahas Bu? Oke, kita bahas ya. Di sini ada vektor A, yaitu 2i min 3j tambah K. Vektor B itu 4i tambah j min 3K. Dan vektor C min 7i min 5j tambah 6K. Jadi kalau vektor itu sebetulnya ruas garis berarah ya, makanya dia di situ ada panahnya di atas. Nah, permintaannya adalah vektor A dikurang B kemudian ditambah C. Nah, di sini kalian hanya tinggal ikuti arahan soalnya, berarti vektor A dulu, kamu kurangkan dengan vektor B. Kamu cukup ambil elemen dari vektor A, vektor B, dan vektor C. Vektor A berarti elemennya adalah, dia koefisiennya I itu 2, yang J-nya min 3, dan K-nya berarti 1 ya, kalau nggak ada angka. Kemudian dikurang, untuk yang B berarti min 4, J-nya kalau nggak ada berarti dia koefisiennya 1, dan di situ K-nya adalah min 3. Karena ini dia ada kurung, maka kita selesaikan dulu pengurangan A dengan B-nya. Berarti kita kurangkan yang seletak, berarti yang I dengan I, J dengan J, K dengan K. Nah, yang kita kurangkan pertama berarti 2 dikurang sama min 4. 2 dikurang sama min 4 berapa? Min 2 Bu. 2 dikurang sama min 4. Kalau min ketemu min langsung kan jadi plus. Berarti sama aja 2 ditambah 4. Berarti 6. Ya, terus kalau yang tengah, min 3 dikurang 1. Berapa? Min 4 Bu. Ya, min 4. Kemudian 1 dikurang sama min 3. Berarti kalau min sama min kan plus. Berarti dia 4. Nah, sudah. Selanjutnya kita tambah dengan C. C itu dia elemennya adalah yang I min 7, yang J min 5, dan yang K itu 6. Nah, jadi kita tinggal tambahkan. Yang atas dulu 6 ditambah sama min 7. Hasilnya min 1. Ya, min 4 ditambah sama min 5. Negatif 9. Dan 4 ditambah sama 6, hasilnya 10. Nah, artinya hasil dari operasi vektornya kita tulis menjadi min 1i dikurang 9j, kemudian 10-nya kan positif ya, berarti ditambah 10k. Atau hasilnya jadi min i min 9j ditambah 10k. Nah, jadi jawabannya yang betul adalah yang A. Ya, itu untuk nomor 1. Ada yang mau ditanyakan? Halo anak-anak, nomor 1 cukup jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 di sini pertanyaannya tentang cuciannya. Sebentar, cucian Ibu. Minta tolong temen lu, minta tolong. Bang, matiin mic-nya, Bang. Oh iya Bang, lupa Bang. Musik lupa. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2, kita baru bahas materi ini ya, tentang fungsi turun. Apakah ini mau dibahas sekarang atau di pending aja? Sekarang, Bu. Mengingat mungkin yang lebih harus diulang adalah materi-materi di kelas 10 sama kelas 11.
Ini mau dibahas atau mau dilewat? Lewat, Bu. Bahas. Lewat, Bu. Ada yang bilang dibahas, ada yang bilang dilewat. Dibahas aja, Bu. Oke, baik. Nomor 2, di sini kita punya fungsinya fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 135x dikurang 129. Nah, yang diminta adalah interval agar grafik fungsinya turun. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus mencari turunannya dulu ya, karena syarat untuk fungsi turun adalah turunannya itu kurang dari 0. Nah, kita cari turunan dari 3x pangkat 3. Apa turunannya? Tiga dikali 3, 9x pangkat 9x Dua. pangkat 2. Kemudian 9x pangkat 2 turunannya berarti 2 dikali 9, 18x ya. Kemudian 135x turunannya 135. Sedangkan 129 itu 0, nggak usah kita tulis. Nah, selanjutnya di sini kita punya angka yang besar-besar sekali ya. 9, 18, sama 135. Ini biar kita nanti cari faktornya gampang, kita bagi aja dulu masing-masing dengan 9. 9 dibagi 9 tinggal X pangkat 2, kemudian min 18 dibagi 9, negatif 2X, kemudian negatif 135 dibagi 9 berapa tuh? 135 bagi 9, 13 bagi 9 dapat 1, 1 kali 9, 9, sisanya 4, turun 5. 45 dibagi 9 hasilnya 15, Bu. 5, berarti 15. Negatif 15, Bu. Oke, nah sekarang jadi kita harus mencari faktor dari X pangkat 2 min 2X min 15. Artinya kita cari dua bilangan di sini yang kalau dikali hasilnya min 15. Dan kalau ditambah itu hasilnya negatif 2. Berapa dengan berapa? 3 sama 5, Bu. Ya, 3 sama 5. Nah, supaya jumlahnya negatif 2, berarti yang negatif adalah 5. Maka faktornya di sini kita tulis X tambah 3 dan X dikurang 5. Ya, kemudian pembuat nolnya berarti X ditambah 3 sama dengan 0, satu lagi X dikurang 5 sama dengan 0. Maka X yang pertama adalah negatif 3 dan X yang kedua adalah 5. Ya, sampai sini bisa diikuti ya semuanya. Selanjutnya kita bikin garis bilangan. Maka yang duluan kita tulis di sini adalah negatif 3 karena dia lebih kecil. Sebelah kanan adalah 5. Lalu kita lakukan juga uji daerah. Uji daerah dengan menggunakan titik X sama dengan 0. Posisi 0 di mana? Kiri, tengah, atau kanan? Posisi 0 di mana? Di daerah kiri, tengah, atau kanan? Tengah, Bu. Di Tengah, tengah ya. Di tengah. Berarti kita uji daerah yang tengah ke yang terakhir. Ke X ditambah 3 dan X dikurang 5. Kalau misalkan kita ganti X dengan 0, maka di sini tinggal 5, yang sebelah kanan, 3. Dan yang sebelah kanan berarti dia tinggal min 5. 3 dikali min 5 itu min 15. Artinya negatif adalah tanda untuk daerah yang tengah. Nah, karena permintaannya turun, kalau positif ini berarti dia naik, ini dia turun, dan ini dia naik. Maka kesimpulannya dia itu akan turun pada saat di min 3 sampai 5. Cara menuliskan notasinya berarti X di tengah-tengah, kemudian sebelah kirinya min 3, dan sebelah kanannya 5. Ya, jadi jawabannya adalah yang B harusnya. Ya, itu untuk nomor 2. Gimana untuk nomor 2? Ada yang mau ditanyakan nggak?
Gimana nomor 2? Paham. Ada yang mau ditanyakan atau bisa lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 ini masalah trigonometri ya. Di sini Ibu kasih ada beberapa rumusan, karena memang untuk masalah nomor 3 ini kita harus paham dulu bahwa di sini sin konstan yang diketahui itu adalah ada informasi bahwa nilai cos C adalah negatif 1/2. Kemudian di situ ada sudut B ditambah dengan sudut C sama dengan 165 derajat. Yang ditanya adalah nilai tan A ditambah B. Nah, ini mungkin materi yang udah lampau banget ya. Pada saat mungkin di kelas 10 kalian pelajari. Yang pasti untuk di soal tryout atau ujian sekolah, biasanya soal trigonometri muncul 2 atau 3 soal. Dan kalian harus hafal di luar kepala sebetulnya nih untuk yang saya kasih checklist nilai sin konstan untuk dari sudut 0 sampai 90 derajat. Nah, kemudian konsep dasar sin konstan kamu juga harus paham bahwa kalau sin itu perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Kemudian kalau cos itu perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Dan tan itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Nah, yang dimaksud dengan sisi depan adalah sisi yang berada di hadapan sudut. Jadi misalkan di sini ada segitiga, sudutnya di sini nih, sudut A. Maka yang dimaksud dengan sisi depan adalah sisi yang berada di hadapan alfa. Berarti Y ini adalah sisi depan. Ya, kemudian kalau sisi miring, itu adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Kan siku-sikunya di sini. Maka yang di hadapan siku-siku ini adalah sisi miring. Sedangkan sisi samping adalah sisi yang berada di samping sudut. Nah, di sini yang merupakan sisi samping adalah X. Nah, sekarang kita punya informasi bahwa nilai cos C itu adalah negatif 1/2. Cos C adalah negatif 1/2. Nah, anak-anak, kita lihat di tabel, nilai cos yang setengah itu adalah sudutnya berapa derajat? Coba lihat. 30, Bu. Sama 60. Kalau yang 30 itu setengah akar 3. Kalau yang setengah doang, ini ya. 60 derajat. 60 derajat. Nah, berarti di sini cos 60 itu sama dengan 1/2. Artinya sudut C-nya itu sebetulnya adalah 60. Tapi masalahnya kan dia tandanya negatif. Nah, kalau saya lupa ada satu hal lagi, bahwa ketika dia ada di kuadran, ini kalau kita bagi satu putaran 360 derajat, itu kan ada 4 kuadran, ada kuadran 1, 2, 3, sama 4. Jadi kalau di kuadran 1 itu kan rentang sudutnya dari 0 sampai 90 ya. Kemudian kuadran 2 itu dari 90 sampai 180. Kuadran 3 itu dari 180 sampai 270. Dan kuadran 4 dari 0 sampai 360. Nah, kalau di kuadran 1, 0 sampai 90 itu tandanya baik sin konstan semuanya positif. Makanya kamu lihat di tabel, itu kan nggak ada min-min ya kan? Semuanya positif. Nah, kalau di kuadran 2, itu yang positif itu cuma sin. Selain sin, dia negatif. Kalau di kuadran 3, itu yang positif, itu tan. Aduh, Zoom saya tinggal 10 menit, ya Allah. Ternyata cepat banget waktunya. Terus kuadran 4, itu yang positif adalah cos. Nah, untuk mudah menghafal, kita bisa gunakan kalimat ini. Semua cinta kau. Ya, jadi kalau semua itu untuk di kuadran 1, jadi yang di kuadran 1 tuh positif semua. Kalau cin itu untuk di kuadran 2, jadi kalau di kuadran 2 yang positif sin,
Dan ta itu untuk di kuadran 3. Jadi di kuadran 3 itu yang positif tan. Dan kau itu untuk di kuadran 4. Jadi kalau di kuadran 4 itu yang positif adalah cos. Kau itu maksudnya cos. Nah, kalau di kuadran 2 itu dia ada rumusnya ya. Rumusnya 180 dikurang alfa. Kalau di kuadran 3 itu rumusnya 180 ditambah alfa. Dan kalau di kuadran 4 itu rumusnya 360 dikurang alfa. Semoga tulisan saya kelihatan, kecil banget. Nah, sekarang karena di soal dia hasilnya negatif setengah, cos yang sudutnya negatif itu ada di kuadran mana? Kuadran berapa? Kalau 1 kan semua positif, jadi nggak mungkin di kuadran 1. Kalau di kuadran 2 yang positif sin, berarti di kuadran 2 itu cos negatif. Kemudian di kuadran 3 yang positif itu kan tan, berarti di kuadran 3 itu cos negatif. Kalau di kuadran 4 cos positif, berarti nggak mungkin. Nah, jadi anak-anak sudut ini 60 derajat ini itu sebetulnya bukan jawabannya ya, tapi dia harus kita lihat di kuadran 2 dan kuadran 3 itu kan rentang sudutnya antara 90 sampai 180 dan 180 sampai 270. Nggak mungkin sudut C itu 60 derajat. Nah, jadi kalau kita posisikan dia di kuadran 2 dengan rumus 180 dikurang alfa, maka sebetulnya sudutnya adalah 180 dikurang 60, yaitu 120. Dan kalau posisinya dia di kuadran 3, berarti 180 ditambah alfa, berarti 180 ditambah 60. 180 kalau ditambah 60 itu kan 240. Nah, dalam sebuah segitiga, jumlah sudut A, B, dan C itu kan 180 maksimal. Jadi nggak mungkin sudut C itu nilainya 240. Nah, jadi yang benar sudut C itu adalah 120 derajat. Gitu. Nah, sekarang ada informasi bahwa nilai sudut B ditambah sama sudut C adalah 165. Jadi kalau sudut B ditambah sudut C hasilnya 165, maka kita bisa dapat sudut B. Karena sudut C-nya kita sudah punya 120 derajat. Jadi cara untuk dapat sudut B-nya adalah 165 derajat kita kurang dengan 120. Berapa hasilnya? 165 dikurang 120? Hasilnya 45, Bu. ya 45. Berarti berarti di sini sudut B-nya adalah 45 derajat. Oke, kita udah punya sudut C-nya 120, sudut B-nya 45, kita tinggal cari sudut A. Tadi Ibu sudah bilang bahwa jumlah sudut A, B, dan C dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Jadi kalau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat, kita punya sudut B-nya 45, kita punya sudut C-nya 120, maka besar sudut A-nya adalah 45 tambah 120 kan 165 ya. Tadi kita sudah dapat di sana 165 jumlah B dan C, berarti sudut A-nya adalah 15 derajat. Hasil dari 180 dikurang 165. Maka yang ditanya adalah nilai tan A ditambah B. Nilai tan A, tadi A-nya berapa tuh? A-nya 15. Kemudian B-nya. B-nya adalah 45. Berarti 15 tambah 45 itu hasilnya adalah 60. Tinggal kita cari berapa nilai tan 60. Tan 60 kalau di tabel, kamu lihat di situ, tan 60 adalah berapa? Akar 3 ya. Nah, jadi jawabannya untuk nomor 3 adalah akar 3.
Ya, jadi kita menggunakan dua konsep di sini, konsep dasar trigonometri sin, cos, dan tan, kemudian sama nilai sudut istimewa yang harus kamu hafal di luar kepala. Itu untuk nomor 3. Nomor 3, kalian gimana? Bisa memahami atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh nanya nggak, Bu? Boleh, boleh. Untuk bisa menentukan kuadran 2 sama kuadran 3 itu gimana, Bu? Kuadran 2 sama kuadran 3. Kalau kuadran 2 itu rentang sudutnya dari 90 sampai 180. Jadi kalau misalkan nanti ada di soal yang nomor berapa gitu, itu dia diketahui bahwa besar jarak antara A dan B itu dia 120 derajat. Jadi ketika nanti misalkan kamu disuruh mencari berapa nilai cos 120 derajat, maka kita nggak bisa gunakan tabel istimewa yang dari 0 sampai 90 karena kan isinya cuma sampai 90 derajat. Nah, berarti kita harus beralih ke kuadran. Nah, kalau 120 derajat itu kan berarti berada di antara 90 sampai 180. Maka untuk menjawab berapa nilai dari cos 120, kita menggunakan aturan di kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 2 itu dia rumusnya kan 180 dikurang alfa. Ya, berarti di sini kita pakai rumusnya 180 dikurang alfa. Artinya kita mencari 180 dikurang berapa supaya jadi 120. Nah, supaya jadi 120 itu kan berarti 180 dikurang 60 ya. Nah, maka nilai dari cos 120 itu dia senilai dengan cos 60 derajat. Tapi jangan lupa bahwa di kuadran 2 cos itu tandanya negatif. Berarti nanti dia akan min hasilnya. Min cos 60 itu hasilnya adalah setengah. Ya, jadi untuk menentukan dia di kuadran 2 atau 3, ya memang kita harus lihat patokan sudutnya. Sudutnya itu dia berapa? Kalau misalkan sudutnya lewat dari 180, berarti dia ada di kuadran 3 gitu. Ya, terus kebetulan kalau di soal ini kan dia cos-nya negatif. Nah, berarti kita harus ingat cos itu negatif di kuadran mana ya? Oh, cos itu negatif di kuadran 2 sama di kuadran 3. Karena kalau di kuadran 1 semuanya positif dan di kuadran 4 itu yang positif adalah cos gitu. Jadi fokus kita hanya di kuadran 2 dan kuadran 3 untuk soal nomor 3 ini. Kalau misalkan nanti kebetulan ada soalnya dia diketahui gini. Misalkan nilai sin C sama dengan negatif setengah. Nah, berarti kamu harus lihat patokan sin negatif itu ada di kuadran mana. Kalau di kuadran 1 nggak mungkin karena semuanya positif. Kalau di kuadran 2 nggak mungkin karena di kuadran 2 sin positif. Oh, berarti dia itu ada di kuadran 3 atau kuadran 4 untuk nilai sin min setengah tadi gitu. Ya, kalau misalkan ternyata dia sinnya negatif di kuadran 3 dan kuadran 4, berarti sudutnya sebetulnya adalah kalau di kuadran 3 kan rumusnya 180 ditambah alfa. Kalau di kuadran 4 itu rumusnya 360 dikurang alfa. Nah, kalau sin setengah, sin yang nilainya setengah itu kan 30 derajat, nih yang Ibu lingkerin. Ya, sin yang nilainya setengah itu adalah 30 derajat, tapi itu kalau dia di kuadran 1. Masalahnya, dia bukan di kuadran 1, dia di kuadran 3 atau di kuadran 4. Nah, berarti besar sudut yang sebenarnya adalah 180 kita tambah dulu sama 30. Jadi kalau di kuadran 3 dia 210, dan kalau di kuadran 4, 360 dikurang sama 30 adalah 330 derajat gitu. Ya, itu mungkin tambahan untuk di soal nomor 3. Ini anak-anak kalau misalkan ternyata close sendiri berarti Zoom